Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi nak. Alhamdulillah tentunya kita sehat semua ya nak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya nak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya nak. Bapak cek satu persatu, sepertinya hadir semua ya nak. Baiklah. Nah, ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang pembelajaran matematika, tentang pecahan bilangan caca. Nah, tema pembelajaran kita yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, tentunya kita belajar tentang pecahan bilangan caca. Sekarang kita akan belajar tentang debit. Bagaimana cara belajar tentang debit, ya nak? Baiklah, anak-anak, silakan lihat penjelasan dari Bapak. Silakan lihat pada karton papan tulis ini. Di sini ada tangga yang memiliki kilometer per kubik, hektameter per kubik, dekameter per kubik, meter per kubik, desimeter per kubik, sentimeter per kubik, dan milimeter per kubik. Nah, anak-anak, di sini pada pembelajaran matematika kita akan belajar tentang debit. Bagaimana kita mencari debit? Yaitu dengan cara contoh. Seandainya Jadi bagaimana cara kita mencari debit ya nak? Di sini memiliki tangga debit. Nah, di sini ada kilometer kubik, hektameter kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Angka 3 ini dinamakan kubik ya nak. Nah, di sini jika tangganya dari DM ke M naik, maka itu dibagi 1000 nak. Sedangkan jika dari M ke DM CM menurun, maka dikali 1000. Nah, di sini ada contoh soal nak. Di sini ada 8 desimeter kubik per menit dijadikan menjadi sentimeter kubik per menit. Nah, jadi bagaimana cara kita mengubah desimeter kubik per menit menjadi sentimeter kubik per menit? Nah, yaitu dengan cara yang kita ketahui tadi. Jadi di sini ada desimeter per kubik. Desimeter per kubik yaitu letaknya di sini dan dirubah menjadi sentimeter kubik per menit. Berarti kita rubah menjadi sentimeter. Nah, pada DM dan CM atau bisa disebut desimeter dan sentimeter ini memiliki tangga yang menurun. Nah, ini menurun ya nak. Jadi ketika menurun itu akan dikali 1000. Dikali 1000 ya nak. Jika naik maka dibagi 1000. Nah, dari desimeter kubik per menit ke sentimeter kubik per menit itu mengalami penurunan. Jadi penurunan tangga ini maka kita kali 1000. Jadi di sini 8 kita turunkan dikali 1000 karena tangganya turun 1 menjadi 1000 sama dengan 1000 dikali 8. 8 kali 0 0, 8 kali 0 0, 8 kali 0 0, 8 kali 1 8, dan dapatlah hasil 8000 ya nah. 8000 cm per kubik. Nah, jadi anak-anak sudah memahami nak bagaimana cara mencari debit. Di sini ada contoh soal 8 desimeter kubik per menit dan dijadikan menjadi sentimeter per menit. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui di sini jika kita menaiki satu tangga yaitu dibagi ya nak, dan jika kita menuruni satu tangga
itu dikali 1000. Nah, sebaliknya jika kita menaiki 2 tangga, yaitu berarti dibagi 10.000. Nah, sedangkan kita menurunkan 2 tangga, maka itu akan dikali 10.000. Nah, setiap tangga naik memiliki jangka tangga, yaitu contohnya seperti cm ke meter. Nah, ini memiliki 2 tangga kenaikan, berarti dia ditambah 0 di sininya, menjadi dibagi 10.000. Nah, mungkin anak-anak sudah mengerti. Bagi anak-anak yang belum mengerti, silakan tanyakan ke Bapak ya, Nak. Nah, ayo kita belajar dan memahaminya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran IPS ya, Nak. Coba anak-anak buka buku halaman 149. Pembelajaran 6. Nah, di sini pada pembelajaran 6 kita ada yang namanya teks sejarah penemu bola voli. Nah, pada pembelajaran IPS ini tentunya kita belajar tentang sejarah, bagaimana penemuan bola voli. Di sini akan Bapak bacakan. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Jadi bola voli dikenal pada abad pertengahan Romawi. Nah, kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama football. Nah, William G. Morgan adalah direktur CMCI di kota Holyoke, negara bagian Manchester, Amerika Serikat. Amerika Serikat mencoba permainan semacam yang diberi nama Minotaur. Dasar yang digunakan permainan Minotaur adalah memukul-mukul bola hilir mudi di udara. Nah, anak-anak, jadi permainan bola voli bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Pada saat jam olahraga, kita melihat permainan bola voli bagaimana cara dimainkan. Ternyata sejarah bola voli ini ditemukan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 dan diciptakannya olahraga ini pada tahun 1895 juga. Nah, kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui permainan bola voli ini sangat sering sekali disukai oleh masyarakat. Tentunya di Indonesia banyak sekali permainan ini dimainkan oleh para atlet dan masyarakat. Nah, sejarah, pentingnya belajar sejarah, bagaimana terjadinya permainan bola voli. Nah, dengan mempelajari sejarah ini, kita sudah mengetahui bagaimana sejarah penemuan bola voli. Nah, jadi anak-anak ketika pulang ke rumah atau ketemu di jalan, anak-anak bisa lihat bagaimana cara bermain bola voli dan seperti apa yang dijelaskan pada buku teks halaman 149 ini. Nah, jadi anak-anak boleh silakan langsung praktikkan di lapangan. Dan anak-anak sudah mengetahui kan tentunya tentang ilmu siapa penemu permainan bola voli ini. Baik, pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, Bapak akan memberikan soal. Baik, dengarkan ya. Nah, soal yang pertama. Permainan bola voli dikenal sejak abad adalah titik-titik sama dengan. Kemudian pertanyaan kedua, pada tahun 1893 dengan nama football. 2 tahun kemudian olahraga diciptakan William G. Morgan pada tahun titik-titik. Nah, dari 2 pertanyaan tadi silakan anak-anak jawab ya, Nak, dengan baik dan benar. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang matematika, tentang debit. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ya, Nak. Nah, pada ilmu pembelajaran kedua ini kita mendapat pengalaman bahwa dengan mempelajari sejarah kita dapat mengetahui bagaimana asal usul dan bagaimana cara mengetahui permainan bola voli ini penemunya siapa. Dan pada pembelajaran debit ini kita sudah mengetahui tentang kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, anak-anak, pada 2 soal tadi silakan anak-anak kerjakan di rumah
dengan dibantu kedua orang tua boleh anak-anak pelajari pada halaman 149 sampai 150. Anak-anak kerjakan ya nak dan pelajari di rumah. Dan tentang debit, silakan anak-anak pelajari bagaimana contoh debit dan bagaimana mencari soal tentang contoh debit ya nak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut gaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, besok kita akan belajar seperti biasa. Kita akan belajar tentang bilangan debit dari hektameter sampai kilometer dan pembelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana mencari kalimat efektifnya untuk pembelajaran minggu besok. Jadi kita akan mempelajarinya dengan baik. Silakan anak-anak pelajari di rumah. Baik, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.